Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat ibu. Tabik pun. Salam sehat selalu ya nak. Pada pagi hari ini kita masih mempelajari tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan dengan muatan pembelajaran PPKN dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan mengamati lingkungan sekitar, kalian dapat mengidentifikasi sikap Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan mencari informasi, kalian dapat menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan mengamati gambar, kalian dapat memahami cover dari suatu buku. Dan yang kelima, dengan mencari informasi, kalian dapat membuat desain suatu cover buku. Baiklah anak hebat ibu, pembelajaran yang pertama yaitu sikap yang sesuai dengan Pancasila. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kalian sebagai umat beragama pada Tuhannya. Beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya yaitu sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kalian sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah sama. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima, tidak melakukan diskriminatif. Selanjutnya yaitu sikap yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Sikap yang mencerminkan sila tersebut yaitu beberapa di antaranya: cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalian harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Yang pertama ada menjaga ketentraman dan ketertiban. Yang kedua, bersikap bijaksana dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melestarikan tempat wisata. Dan keempat, menjaga keamanan. Selanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila keempat yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Silakan kalian pahami sikap yang sesuai dengan nilai sila ke-1 dari Pancasila hingga sila ke-5 dari Pancasila. Kemudian sebagai tugas pertama, silakan kalian tulis di buku tematik, hubungkan dengan garis pernyataan sebelah kiri dengan gambar sila-sila sebelah kanan sehingga sesuai dengan sikap yang terkandung dalam tiap-tiap sila pada Pancasila. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalian harus membela suatu kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cinta tanah air. Kalian harus menanamkan sikap cinta tanah air pada diri kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, pantang menyerah. Sikap pantang menyerah harus kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing, terutama dalam mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Mulai dari sekarang kelas 5, kalian harus memikirkan apa cita-cita kalian, bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita dengan cara rajin belajar, pantang menyerah dalam menjalankan sesuatu. Kemudian yang keempat, mendahulukan kepentingan umum. Dan yang kelima ada rela berkorban. Rela berkorban untuk siapa saja, tidak membeda-bedakan suatu suku agama. Kemudian ada nilai kepahlawanan yaitu keberanian. Ya, silakan kalian lihat beberapa gambar. Di sini ada sikap gotong royong di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Saling bantu-membantu dalam membersihkan lingkungan di rumah maupun masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kalian lihat, Ibu berikan tugas yang kedua. Silahkan kalian fotokan salah satu sikap gotong royong atau kepahlawanan dalam lingkungan keluarga. Kemudian kalian tulis pada gambar tersebut keterangan menunjukkan sikap gotong royong atau kekeluargaan. Kemudian kalian kirim ke WA Ibu Tia ya. Ibu tunggu. Pelajaran selanjutnya mengenai cover buku atau sampul buku. Cover buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu bagian depan dan belakang. Kedua sisi tersebut saling melengkapi dan menguatkan isi buku, sehingga pembaca mengerti akan isi yang akan disampaikan oleh penulis. Cover buku dapat diartikan sebagai gambaran seluruh isi buku. Dengan cover buku dapat menarik minat pembaca untuk membaca buku tersebut. Ada 5 unsur dalam cover buku, yaitu yang pertama, terdapat judul buku. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat nama penerbit. Dan yang kelima, menyajikan gambar yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Selanjutnya, ada 2 macam desain dalam membuat cover buku, yaitu